Halo semuanya, kami dari kelas 02 Perubahan Iklim ingin menjelaskan tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sebenarnya apa sih perubahan iklim itu sendiri? Perubahan iklim adalah perubahan signifikan yang terjadi pada iklim bumi kita ini dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan-perubahan tersebut berupa peningkatan suhu bumi maupun curah hujan yang tidak teratur. Dengan adanya perubahan iklim yang terjadi pada bumi kita ini, sebenarnya apa sih dampak yang dapat terjadi akibat adanya perubahan iklim itu sendiri? Pertama, yaitu peningkatan volume air laut. Peningkatan volume air laut disebabkan karena adanya pemanasan global yang disebabkan oleh efek gas rumah kaca, sehingga suhu bumi mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan suhu bumi yang signifikan menyebabkan melelehnya es di daerah kutub dan meningkatkan volume air laut yang ditunjukkan dengan naiknya tinggi permukaan air laut. Yang kedua, perubahan intensitas presipitasi. Meningkatnya suhu secara global meningkatkan volume air yang menguap. Selain itu, kemampuan udara dalam menahan uap air juga bertambah. Semakin tinggi suhu, semakin besar kapasitas uap air yang tertahan. Hal ini menyebabkan adanya perubahan intensitas presipitasi secara global. Sayangnya, perubahan ini tidak merata di seluruh bagian bumi. Hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya tingkat kekeringan dan jumlah kasus banjir akibat perubahan iklim. Yang ketiga, peningkatan intensitas badai. Adanya peningkatan suhu permukaan air laut menyebabkan peningkatan kecepatan angin. Angin badai yang berkecepatan tinggi yang disertai dengan meningkatnya jumlah uap air meningkatkan risiko perusakan apabila badai terbawa menuju ke daratan. Dampak perubahan iklim merupakan tanggung jawab seluruh warga dunia, maka dari itu diperlukan suatu lembaga yang berfungsi mengatur dan mengawasi negara agar tidak memperburuk kerusakan lingkungan, yaitu PBB. PBB setiap tahun mengadakan pertemuan, membuat rencana mitigasi, dan juga membentuk badan koordinasi antar negara. Beberapa konferensi yang telah diadakan oleh PBB diantaranya adalah Kyoto Protocol di mana istilah carbon trading pertama kali dicetuskan, Paris Agreement di mana negara maju harus membantu negara berkembang dalam implementasi pembangunan berkelanjutan, serta COP26 di mana pertama kali ditekankan akan pemberhentian penggunaan batu bara serta pelarangan deforestasi. Setiap 10 tahun sekali, PBB juga membuat kerangka kerja untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang mencakup pengurangan emisi, penggunaan energi terbarukan, reduksi konsumsi listrik, dan juga pembangunan berkelanjutan. Untuk skala yang lebih luas, PBB pada tahun 2015 mengesahkan dokumen Sustainable Development Goals atau capaian yang harus dipenuhi dunia pada tahun 2030 demi kehidupan di bumi yang berkelanjutan serta mitigasi terhadap perubahan iklim. Di Indonesia, adaptasi perubahan iklim dilakukan pada 8 bidang, yaitu ketahanan pangan, ketahanan ekosistem, ketahanan air, kemandirian energi, kesehatan, permukiman perkotaan dan pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta bidang lain. Pada bidang ketahanan pangan, telah dikembangkan sekolah lapang iklim oleh pemerintah dan beberapa petani telah menerapkan sistem pertanian organik yang tidak membutuhkan banyak air dan pestisida. Pada bidang ketahanan ekosistem, ditetapkan beberapa sasaran utama seperti penurunan tingkat keterancaman spesies kunci akibat perubahan iklim dan penurunan luas kerusakan ekosistem alami oleh perubahan iklim. Bidang ketahanan air bergantung pada ketahanan ekosistem untuk dapat memastikan ketersediaan air. Pada bidang kemandirian energi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti memperbaiki dan mengkonservasi wilayah tangkapan hujan serta memperluas pemanfaatan sumber energi terbarukan. Pada bidang kesehatan, dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran kesehatan kepada masyarakat dan menghambat penyebaran penyakit dengan sistem pengawasan pola penyakit lebih ketat. Pada bidang permukiman perkotaan dan pedesaan, terdapat program untuk mengintegrasikan upaya adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana tata ruang perkotaan dan menyesuaikan infrastruktur untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim. Adaptasi pada pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan dengan mengembangkan pertanian pesisir dan membuat perlindungan dengan membangun tanggul air laut. Sementara itu, adaptasi pada bidang lain diwujudkan dalam program seperti pengembangan informasi iklim yang handal dan mutakhir, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan adaptasi perubahan iklim. Kemudian, terdapat upaya mitigasi perubahan iklim, yaitu terbagi menjadi 5 sektor, yang terdiri dari sektor kehutanan, sektor perikanan, sektor limbah rumah tangga, sektor energi, dan transportasi. Contoh sektor yang punya andil dalam meningkatkan emisi gas rumah kaca adalah sektor kehutanan. Hal tersebut diakibatkan adanya pengalihan fungsi lahan hutan atau deforestasi dan perusakan hutan skala besar.
Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi yang terdiri dari 1. Penanaman bibit pohon baru atau reboisasi. Yang kedua, membangun hutan kota. Yang ketiga, pengolahan tata air. Yang keempat, membangun peraturan khusus penebangan atau penggunaan lahan. Kemudian, sektor berikutnya adalah sektor pertanian. Di bidang pertanian, turut serta menyumbang emisi gas rumah kaca, yaitu kegiatan pembakaran, kegiatan pemupukan, pelapukan, dan proses respirasi. Maka dari itu, upaya mitigasi yang bisa dilakukan terdiri dari 1. Penerapan teknologi budidaya tanaman. 2. Pemanfaatan pupuk organik. 3. Penerapan bioenergi. 4. Penggunaan teknologi biogas. Setelah itu, sektor limbah rumah tangga. Peningkatan emisi gas rumah kaca tak terhindar dari hal mendasar di kehidupan sehari-hari. Contohnya, sampah yang menumpuk baik jenis organik maupun anorganik. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi yang terdiri dari 1. Pengolahan limbah air perkotaan. Yang kedua, penerapan 3R, reduce, reuse, recycle. 3. Rehabilitasi TPA. Keempat, pemanfaatan sampah menjadi energi. Kemudian sektor energi dan transportasi. Beberapa cara yang digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor energi dan transportasi yaitu dengan menggunakan bahan bakar yang lebih bersih. Maka dari itu, upaya mitigasi yang bisa dilakukan terdiri dari 1. Penggunaan energi terbarukan. 2. Penggunaan transportasi publik ramah lingkungan.